Kalau dia nggak tahu, semoga diampuni. Kalau dia sudah tahu, dia bertaubat. Memang betul ada salawat-salawat yang syirik seperti salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqtah bihil hawaiju wa tunalu bihil rahaibu, dan seterusnya. Ini bersalawat kepada Nabi SAW, tanhalu bihil uqad, yang bisa melepas segala ikatan, wa tanfariju bihil qurab, yang bisa menghilangkan segala kesulitan. Padahal yang bisa menghilangkan kesulitan siapa? Allah. Di situ letak kesyirikannya. Salawat nariyah. Saya hafal karena dulu kecil suruh ngapalin. Sholawat nariyah adalah salah satu sholawat yang mengandung kemusyrikan karena isinya telah menuhankan Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW. Benarkah begitu? Batil. Pertama, salawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari, bukan dari Rasulullah sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi apa? Keutamaannya. Siapa yang membaca salawat nariyah 31 kali maka akan melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Ya. Menyebutkan tentang keutamaan tertentu, pahala tertentu itu hanya khusus untuk Allah. Ya, hanya khusus untuk Allah. Rasulullah SAW nggak berani, Pak, kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa kemudian meyakini seperti ini? Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 335 triliun rupiah untuk program ini di sepanjang 2026 sebagai program nasional yang mendukung peningkatan gizi dan penguatan ekonomi. Erlangga mengatakan jaminan pendanaan program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sehingga pelaksanaannya dinilai aman, berkelanjutan dan terukur dalam memastikan Semua Ustadz Salafi yang pernah belajar di Arab Saudi sampai ulama Arab Saudi pun dia mengatakan bahwa sholawat nariyah adalah musyrik karena di situ ada ketauhidan yang telah meminta kepada Rasulullah SAW. Apakah mereka kurang jauh mainnya? Coba sekarang menurut Buya Ar-Razi Hashim. Semua lafaz sholawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid. Ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersolawat dengan lafaz nariyah. Karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau sholawat nariyah bisa bikin kesurupan gitu. Itu ya bagian dari fitnatul dajjal juga ya, kekacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Ya. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesombongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. Jadi yang dia nggak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tauhid, namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Ya. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama lulusan Madinah, Buya Ar-Razi mengatakan orang yang menganggap sholawat nariyah musyrik, dia tidak paham betul isi kandungan sholawat nariyah itu. Sekarang kita dengarkan asli ulama Jawa, Gus Koyum. Bagaimana menurut
pendapat Gus Qayyum tentang sholawat nariyah ini? Ada terkenal di tengah masyarakat tentang sholawat nariyah. Sholawat nariyah ini kalau kita lihat siapa sumbernya, siapa yang menyusun, tidak ada pendapat yang mufakat. Apakah itu sholawatnya Ibnu Arabi atau ulama yang lain, beda-beda pendapat. Yang jelas sholawat nariyah ini pertama adalah dibuka dengan Allahumma. Jadi kata Allahumma itu berarti yang diminta itu Allah, bukan Muhammad sebagai manusia yang dipakai dengan tawasul, perantara. Bukan semata-mata yang diminta apalagi dipertuhankan, disekutukan dengan Allah. Jelas tidak. Karena sholawat nariyah ini dibuka dengan Allahumma. Coba kita perhatikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Berikanlah rahmat, wahai Allah, rahmat yang sempurna. Wasallim salaman taman. Dan berikanlah keselamatan yang sempurna. Jadi minta rahmat, minta selamat kepada Allah diperuntukkan ala Sayyidina, atas pemimpin kita Muhammadin Muhammad. Nah jelas berarti Muhammad ini dalam sholawat nariyah bukan dipertuhankan, malah dimintakan kepada Allah rahmat dan keselamatan yang sempurna untuk baginda Nabi. Jadi sama sekali tidak tersirat Muhammad disekutukan dengan Allah, apalagi disembah, apalagi ada kemusikan. Justru dalam sholawat ini posisi kita memintakan rahmat dan keselamatan secara sempurna untuk baginda Nabi. Jelas ini tauhid ini sudah, ya. Baginda Nabi ini kita posisikan bukan diminta, bukan dipertuhankan. Alladzi tanhallu bihil uqadu, dengan perantara Nabi. Gus Qayyum mengatakan bahwa sholawat nariyah ini diawali dengan Allahumma. Sudah jelas tentu meminta sama Allah. 2. Justru Nabi Muhammad dimintakan rahmat sama Allah, maka sudah jelas tentu sholawat nariyah ini tidak ada kemusyrikan. Video lengkapnya jawaban dari Gus Qayyum ini tonton video di channel Gus Qayyum. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mazhab